TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada video yang lalu kita telah membahas bagaimana seorang Dulwafi atau yang dikenal orang sebagai Gus Wafi itu menceritakan tentang yang dalam tanda petik boleh dibilang dia menganggap Tengku Kori yang baru saja meninggal dunia terkena azab, terbukti dengan kaki yang katanya memanjang, tubuhnya memanjang, kuburannya tidak muat, kemudian kakinya ditekuk, kemudian wajahnya tidak bisa dihadapkan ke arah tanah sehingga harus dibelebekkan ke dalam air gitu, dibelebekkan itu ya, ditenggelamkan ke dalam air yang menggenang di dalam lubang. Itu merupakan sebuah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, sedulur TV Al-Waha. Kita ketika ada orang-orang yang membela klan Ba'alwi kemudian tiba-tiba meninggal, kita tidak membuat sebuah framing penghinaan terhadap jenazah, karena orang yang sudah meninggal dunia itu sudah tidak layak untuk dihina apapun kondisinya. Bahkan pun ketika seseorang yang di luar agama Islam meninggal dunia, kita harus menghormatinya, karena Rasulullah mencontohkan seperti itu, sedulur TV Al-Waha. Dikisahkan ketika Rasulullah sedang bersama para sahabatnya duduk-duduk, tiba-tiba ada jenazah lewat. Ada jenazah lewat, dan jenazah yang lewat itu bukan orang muslim, tetapi orang non-muslim. Rasulullah langsung berdiri diikuti para sahabatnya. Setelah jenazah itu lewat, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, jenazah itu bukan orang Islam, kenapa engkau langsung berdiri?" Nah, Rasulullah menjelaskan, kita harus menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Nah, tetapi dalam hal ini, Dulwafi dalam akun Facebooknya itu justru melakukan penghinaan terhadap Tengku Kori yang baru saja meninggal dunia. Dia ceritakan bahwa sebelum wafat telah debat, tapi saya melihat bahwa melihat video bahwa kuburannya digenangi air, tidak pas, kemudian ditekuk kakinya sampai jenazahnya ditenggelamkan ke dalam air supaya bisa masuk ke dalam tanah. Itu kan sebuah penghinaan, sedulur TV Al-Waha. Nah, atas penghinaan ini ada sebuah video yang membantah apa yang ditulis oleh Dulwafi Gus Wafi ini semuanya tidak benar, sedulur TV Al-Waha. Nah, dalam video kali ini kita akan dengarkan keterangan dari sebuah video yang kita harus mendengarkannya, harus menyimaknya supaya tidak terjadi framing bahwa si Dulwafi ini telah melakukan penghinaan. Ya, ini samalah dengan para kabib-kabib yang suka merendahkan orang, bahkan pun orang-orang yang baru saja meninggal dunia aja masih sempat-sempatnya dihina. Ya, kita yang sedang mengkritisi nasab habaib tidak melakukan penghinaan-penghinaan sekejam itu, sedulur TV Al-Waha. Kita simak bersama-sama. Ini dia. Pak Sofi ini kalau saya lihat dalam komentarnya ini menanggapi kewafatan daripada Sayyid Kori ya. Sayyid Kori sebenarnya juga salah satu teman daripada Gus Wafi. Entah beliau ini bertemu secara langsung atau tidak, yang mestinya beliau ini pernah satu room di Tok ya. Kita akan bacakan bagaimana komentar beliau tentang masalah kewafatan Sayyid Kori ini. Nanti saya akan coba memberikan tanggapan ya. Komentarnya beliau, Gus Wafi ini di channel di Facebook ya. Facebooknya itu Abdul Wafi. Di sini dikatakan, tadi saya mendapatkan video Tengku Kori pas hendak dimakamkan. Malamnya sebelum dia wafat masih sempat debat di live TikTok
menghina Habaib dan khususnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan yang lain-lain. Ini saya kurang paham ya, apa memang benar seperti itu, saya kurang paham. Tapi saya nanti akan tampilkan video habis ini ya. Live terakhirnya dari Tengku Qori ini atau Syed Qori ini ketika beliau sebelum meninggal, pada ya pas pada malam harinya atau pada sebelum beliau meninggal kayaknya jam 7 begitu itu. Kurang paham saya. Saya tampilkan di sini nanti. Itu sebenarnya tidak seperti itu, tidak bahasanya menghina ya. Tapi kalau kata menghina sebenarnya juga relatif. Menghina ini apa harus mencaci dengan pakai bahasa binatang atau tidak, atau dengan mengatakan tidak alim atau menghina, ya mungkin kalau itu pengertiannya ya mungkin bisa masuk. Tapi nanti kebenarannya atau video seperti apa Syed Qori almarhum ini nanti saya akan tampilkan setelah ini videonya. Kemudian lanjut. Saya kaget ketika mendengar kesaksian orang-orang yang menaruh mayatnya di liang lahat. Jadi beliau itu mengomentari ini atau menulis ini mendengar kesaksian dari orang-orang yang langsung menaruh mayitnya Syed Qori almarhum ini di liang lahatnya atau di kuburannya ya. Jadi mendengar kesaksian orang-orang yang menaruh mayatnya di liang lahat. Lanjutannya, padahal tanah sekitar itu kering. Jadi tanah sekitarnya itu kering. Ini menjelaskan keadaan tanah di sekitar kuburan atau liang lahatnya Syed Qori ya. Tapi tempat mayat Qori, nah ini sudah pakai Qori, bukan tidak pakai Tengku atau Syed lagi ya. Tapi tempat mayat Qori malah banjir. Jadi dikatakan tempat yang lain itu kering, tapi tempatnya liang lahatnya Tengku Qori itu banjir atau penuh dengan air. Ini saya menjelaskan begini. Saya timpul langsung ke namanya Pak Edi. Pak Edi ini adalah dia dulu itu orang yang diikuti oleh Tengku Qori. Sejak kecil itu konon ceritanya itu, atau sejak awal perjuangannya di Jakarta atau di Bekasi, memang dia mungkin mengikuti Pak Edi ini, bisa dibilang seperti itu. Karena Pak Edi ini konon beliau tuh punya pesantren, tapi nggak pernah ngaku sama saya. Tapi ada orang-orang yang bilang sama saya itu, Lora itu Pak Edi itu punya pesantren dan punya organisasi kayak gitu, semacam ormas mungkin gitu bahasanya. Dan beliau menuturkan tanah di situ sebenarnya memang sifatnya basah. Jadi kalau dikali kemudian berapa galian atau berapa dalam itu keluar air, memang di sana tepatnya itu basah. Kemudian saya juga dapat informasi dari namanya Bang Ali. Bang Ali ini mempunyai bengkel mobil ya. Bang Ali ini menuturkan sama saya tempat di mana Syed Qori ini dikuburkan itu katanya awalnya itu rawa. Itu kalau digali kemudian ada air itu maklum gitu katanya dari Bang Ali ini yang punya bengkel mobil gitu ya. Jadi sebenarnya informasi dari Gus Wafi ini yang mengatakan tempat lainnya itu kering, tapi untuk yang liang lahat yang dibuat untuk Syed Qori ini itu basah banyak airnya, itu faktanya atau datanya dari mana? Itu juga yang seterusannya dari Gus Wafi itu banyak air hingga mulut mayat kemasukan air. Ini entah teman-teman baik seperti apa, kurang paham saya. Pak orang meninggal itu tertutup atau tidak, Allah a'lam. Gitu. Tapi ada sebagian teman-teman yang menuturkan pada saya begini, kalau orang meninggal itu Lora sebenarnya itu tertutup, sudah tidak terbuka gitu semuanya. Ya mungkin bahasanya Gus Wafi ini ya mungkin di luarnya atau apa kurang paham. Orang yang informasikan kepada Gus Wafi ini kurang paham saya. Tapi pada kenyataannya dari dua informasi yang saya dapat dari orang yang memang kenal pada tempat di mana Tengku Qori dikuburkan, memang di sana adalah tempat yang memang genangan air. Jadi kalau digali ada airnya memang lumrah seperti itu. Kemudian kelanjutannya, kemudian kaki ditepuk karena ukuran lubang liang lahat gak pas, padahal sudah diukur sesuai. Seolah kaki memanjang dan wajah si mayat, ini sudah sampai sini dulu ya, seolah kaki memanjang. Jadi menurut penuturan Gus Wafi ini, yang ada orang yang mengabarkan sama Gus Wafi ini, kemudian Gus Wafi menyatakan bahwasanya sudah diukur untuk Syed Qori ini, kemudian itu memendek atau memanjang itu. Kayak kuburnya itu tidak pas seperti di film-film mungkin itu ya, sehingga kemudian diukur dengan pas, tapi tetap masih lebih gitu, nggak pas gitu ya, kakinya lebih gitu, sehingga harus ditepuk begitu bahasanya. Nah ini penuturan ini saya cek kepada teman-teman yang ada di situ ya, juga Pak Edi yang saya tanyakan itu beliau menyatakan tidak seperti itu. Pak Edi ini langsung mendengar daripada ketua PCNU Gaglur ya di Bekasi, siapa namanya itu. Saya tadi suruh nelpon sama beliau, tapi saya tidak perlu untuk menelpon karena keterangan dari Pak Edi itu sudah cukup menurut saya. Nanti saya akan putarkan nanti setelah ini ya. Ini biar selesai semua dulu ya, biar nggak terlalu lama nanti videonya.
Jadi kalau pakainya panjang, sering diukur, pas kemudian dimasukkan nggak muat harus ditepuk, itu tidak benar. Versi dari formasi Pak Edi yang langsung dari orang yang menguburkan, yang itu selaku ketua PCNU Bekasi. Pak siapa namanya lupa, nanti saya putarkan. Dan beliau ini mau bersaksi tentang masalah itu. Dan wajah si mayat sangat sulit dihadapkan ke tanah, hanya dibiarkan turun air dan kubur dalam kubur tersebut. Jadi kakinya itu ketika diukur itu nggak muat, meskipun sudah pas itu memanjang, dan wajahnya tidak bisa dihadapkan ke arah kiblat. Jadi wajahnya di arah kiblat itu tidak bisa gitu. Saya akan mutarkan video rekaman suara ya, rekaman suara dari Pak Edi yang disebutkan tadi itu. Dia adalah orang yang diikuti oleh Said Qori sejak awal perjuangannya mungkin bahasanya yang ada di Bekasi. Kita putar videonya ya, nanti putar nanti rekamannya. Nanti teman-teman yang pengen, kalau teman-teman yang mungkin bahasanya yang protesis, ngerti siapa Pak Edi. Tapi teman-teman yang mungkin yang tidak tahu, pengen nelfon sama Pak Edi, bisa langsung sama saya nanti. Saya kasih nomornya Pak Edi. Ini rekamannya ya. Assalamualaikum. Ora, izin Ora. Jadi kebetulan tadi saya dapat telepon juga dari pengurus MWC kecamatan terkait masalah pemakamannya Ustaz Tengku. Beliau ini dari awal sampai mandiin sampai ke makam ya tidak ada kendala apapun, bahkan menurut beliau dia baru kali ini melihat orang dimandi itu badannya bercahaya, karena menurut beliau ini Tengku termasuk orang yang alim katanya. Terus sampai tangannya itu aja Bang Edi, itu tangannya nggak kaku, lemes gitu. Jadi pas kita ini jatuh lagi, diangkat lagi, jatuh lagi. Nah, untuk kesaksiannya kebetulan beliau juga nanti apabila Lora Mas itu mau kontak langsung ke beliau, narasumber dari beliau, kita bisa kasih nomor teleponnya. Ya, informasinya seperti itu lah Mas. Jadi apa yang ada, yang di-framing oleh kelompok sebelah itu semuanya hanya fitnah aja. Nah, gitu ya Lora Mas, informasi yang saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dari rekaman suara dari Pak Edi ya. Bahasa memang, bahkan yang memang mungkin bahasanya itu mengejutkan, bahasa yang ada di rekaman tadi itu, yang memandikan itu menuntutkan bahwasanya Said Qori ini apa kulitnya itu atau mungkin badannya itu bercahaya. Mungkin dalam artian bercahaya itu seperti hidup begitu, mungkin bahasanya seperti itu. Mungkin tidak bercahaya dalam artian seperti lampu, tidak. Tapi ketika dimandikan itu ya seperti hidup gitu. Mungkin begitu pemahaman saya. Tapi ini kan mengejutkan, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Gus Wafi dan media-media yang memframing Said Qori ya. Dan kalau kita lihat memang penuturan tadi itu kan dari awal pentajhisan almarhum Tengku Qori atau Said Qori ini kan mengikuti itu. Berarti kan bisa beliau untuk dimintai pertanggungjawaban gitu. Dan kan mau jadi saksi tadi seperti penjelasannya. Ya mungkin itu ya klarifikasi dari apa ya, mungkin narasi yang disampaikan oleh Gus Wafi. Dan saya begini ini bukan karena mungkin atau teman dekat atau tidak itu tidak sebenarnya. Kalau kita bicara begini dulu, tapi sudah selesai masanya. Tapi teman-teman biar tahu gambarannya. Dulu Said Qori ini ya pernah mencaci maki saya, pernah. Tapi itu dulu sudah saya maafkan begitu. Namanya manusia itu kan tergantung sifatnya. Beliau sifatnya seperti itu. Tuh mencaci maki saya di rumah tidak satu atau dua kali, berkali-kali beliau. Dan beliau pernah merungkatkan TikToknya saya itu. Berapa kali pernah beliau itu menurut gambar-gambar yang enggak senonoh lah begitu bahasanya. Pernah beliau itu. Tapi hal itu sudah selesai. Kita maafkan beliau sebagai manusia itu selesai. Sekarang dia menghadap Allah SWT. Dan kita doakan beliau husnul khotimah kan begitu. Dan kalau apa ya, narasi Gus Wafi seperti itu menurut saya keterlaluan menurut saya. Karena beliau tidak mengecek dulu secara informasi sebenarnya bagaimana gitu. Dan beliau tidak menampilkan data dari siapa informasi yang sampai ke Gus Wafi itu. Soalnya nanti disertakan biar enak begitu, bisa diklarifikasi ke orangnya begitu. Nanti teman-teman kalau mau klarifikasi apa yang disampaikan, misalnya disambungkan ke Pak Edi, bisa Pak Edi nyambungkan ke MWC ya, Pak Edi ke MWC gitu, bisa. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan juga saya itu meskipun Said Qori pernah mencaci maki saya mentahlili Said Qori kemarin malam dengan ya santri dengan teman-teman, dan juga mungkin nanti malam ke-7 kita akan
coba mentahlil lagi Said Qori. Kita sebagai al-muslim, akhul muslim yang begitu mendoakan. Begitu menurut saya itu. Sebenarnya Gus Wafi itu sebagai orang sebetulnya orang alim. Harus mempunyai jiwa besar. Seperti apapun kita bermusuh dengan orang. Kalau sudah keadaan seperti ini, kita harus menolong. Gitu sih. Kalau tidak bisa menolong, ya jangan mencaci maki kayak gitu. Itu sikap sebagai orang yang alim begitu. Orang alim itu tidak hanya ilmu syariatnya, tapi ilmu tasawuf juga kita gunakan. Dan bersikap lemah lembut itu tidak hanya pada orang yang cinta, yang pada kita atau yang kita cintai. Kepada orang yang tidak sepemikiran dengan kita, juga harus kita bersikap lemah lembut. Gitu. Yang kan itu kan dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Begitu Sidul TV Al-Waha apa yang disampaikan dalam video tersebut. Dan kita perlu memahami juga bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah peperangan. Peperangan saling mempertahankan apa yang sudah menjadi pendapatnya, termasuk saya. Saya yang sekarang berpendapat bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, mengikuti kajian dan mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Samalah seperti dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam untuk yang pertama kalinya, Sidul TV Al-Waha. Saya katakan tadi peperangan, ketika Rasulullah menyampaikan Islam, terjadilah beberapa atau banyak sekali peperangan yang terjadi antara kaum muslim yang membela, mendukung Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kelompok yang memusuhinya. Terjadi peperangan dari perbedaan pendapat itu tadi. Nah, ketika dalam sebuah peperangan itu, bukan berarti di kubu Rasulullah itu nggak ada yang meninggal dunia, nggak ada yang terbunuh. Ya tetap saja ada yang terbunuh. Baik di pihak kafir Quraisy, kelompoknya Abu Jahal dan Abu Lahab lain sebagainya, ataupun dari kelompok Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita melihat banyak syuhada-syuhada yang mati di medan peperangan. Nah, hari ini peperangannya bukan peperangan pedang lawan pedang, tetapi otak, pemikiran, hati, perang argumentasi di media sosial, Sidul TV Al-Waha. Kalau toh kemudian ada yang meninggal dari salah satu kubu, entah itu kubu orang-orang yang tetap memegang husnudon, menganggap bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad, ataupun dari kubu yang membela tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu adalah suatu yang lumrah, wajar. Kita tidak perlu mengatakan dia mati karena kualat, membela Kiai Bumi atau membela Habib. Karena apa? Kematian sudah jelas ada catatannya di dalam Al-Quran. Nggak perlu kita lebay membuat sebuah framing seperti tadi yang dilakukan oleh Gus Wafi dengan mengatakan, meskipun dia tidak mengatakan kualat Habib, tapi dari bahasa yang ditulis di akun Facebooknya itu kan mengatakan menggiring opini publik agar menyebut Wafi atau Tengku Qori itu terkena kualat akibat menghina Habib, begitu ya. Sesuatu yang lumrah. Dan pengorbanan, misalkan kita tidak tahu hatinya seseorang. Misalkan Tengku Qori benar-benar mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan berjuang mempertahankan tesis beliau sendiri serta tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan menolak Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Itu betul atau tidak, itu kan yang tahu hanya Tengku Qori sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dan Tengku Qori semoga saja diberi kemudahan di alam kelanggengannya. Nah, Sidul TV Al-Waha terakhir bahwa kematian seseorang itu harus kita hormati. Jenazahnya semasa hidupnya tidak perlu kita bilang bahwa dia kualat, dia kena azab dan lain sebagainya. Contoh yang dilakukan oleh Gus Wafi itu tadi adalah contoh yang buruk, dengan menceritakan keburukan pada saat penguburannya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.